Pintar, cerdas, dan pemberani. Sebut saja Mbah Sugiono. Mbah Slamet maksudnya. Halo guys, thank you udah klik video ini. Kali ini gue mau cerita sedikit tentang berita viral di akhir-akhir ini, yaitu tentang dukun pengganda uang yang menghabisi 12 korbannya. Nah, baru-baru ini kita dihebohkan dengan adanya dukun pengganda uang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah, siapa sih sebenarnya Mbah Slamet itu? Mari kita bahas. Slamet Tohari merupakan seorang pria berusia 45 tahun yang tinggal di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebelum aksi sadisnya terungkap, Mbah Slamet memang sudah dikenal sebagai orang pintar di daerahnya. Nah, meski demikian perilaku Mbah Slamet sehari-hari tidak pernah berbuat onar dan dikenal baik seperti warga lainnya. Namun tak banyak yang tahu keseharian Mbah Slamet seperti apa yang diperhatikan oleh para warga. Mbah Slamet memang sering berpergian, namun pekerjaannya tidak jelas apa. Kemudian Slamet ini mempunyai istri bernama Seneh. Dari hasil pernikahannya ia dikaruniai 2 anak, yang satu perempuan usia 24 tahun dan yang kedua laki-laki usia 14 tahun. Keseharian istri Mbah Slamet ini yaitu bertani atau berkebun. Kemudian istri dan anak Mbah Slamet ini juga sering diberi nafkah oleh Mbah Slamet. Namun istrinya sendiri tidak tahu kalau suaminya tersebut dapat uang dari mana. Nah, istri Mbah Slamet ini juga mengatakan kalau banyak tamu yang berdatangan di rumahnya dan diajak masuk oleh Mbah Slamet ke ruang khusus di rumahnya. Kemudian setelah beberapa menit mereka keluar lagi dan lanjut ngobrol sambil ngopi. Nah, fakta menyebutkan Mbah Slamet mengatakan masing-masing korban ada yang ngasih 20, 30 bertahap. Nah, kemudian diketahui kalau para korban datang ke Mbah Slamet karena berbelit hutang hingga yang kini cepat kaya dengan cara yang instan. Dari curhatan para korban, utang hingga yang ingin cepat kaya inilah yang ditampung Mbah Slamet. Modusnya cukup berhasil karena orang yang datang untuk memberikan mahar ini tidak langsung dibunuh. Bahkan awal mulanya satu korban misalnya memberikan mahar uang Rp3.000, maka bisa menjadi 3 juta. Kalau yang puluhan juta dia tak bisa. Kemudian untuk mengelabui para korban inilah, korban diajak untuk melakukan ritual dan tidak boleh tidur saat ritual. Untuk itu setiap ada ritual dikasihkan kepada korban berupa minuman bercampur obat tidur. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mbah Slamet tersebut terungkap karena adanya laporan dari anak korban, Saudara Paryanto, bahwa pada bulan Juli mereka bertemu dengan Tohari alias Mbah Slamet selaku dukun pengganda uang yang saat itu berstatus sebagai tersangka. Dalam pertemuan yang terjadi di rumah Tohari tersebut diduga membicarakan penggandaan uang dalam satu ruang di rumah Tohari atau Mbah Slamet Tohari. Sementara anak Paryanto menunggu di luar. Kemudian pada 20 Maret 2023 Paryanto datang sendiri dengan mengendarai mobil merek Wuling. Selang 3 hari kemudian, Paryanto menghubungi keluarganya melalui pesan WhatsApp dan mengirimkan titik lokasi rumah Tohari berdasarkan aplikasi Google Maps kepada keluarganya. Namun sejak Kamis 24 Maret 2023, keluarga sudah tidak bisa menghubungi Paryanto dan sudah tidak mengetahui keberadaan Paryanto. Pada Minggu 2 April 2023 ditemukan jasad yang terkubur di Jalan Setapak menuju hutan Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Nah, penemuan jasad tersebut dilaporkan juga ditemukan KTP korban sesuai dengan identitas laporan orang hilang. Nah, menyusul penemuan jasad tersebut, Tohari alias Mbah Slamet telah diringkus oleh polisi beberapa jam sebelumnya dengan laporan penipuan dan penggelapan. Namun demikian, setelah penyelidikan lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa Tohari atau Mbah Slamet tersebut telah merenggut total 12 nyawa orang. Hingga saat ini, polisi telah berhasil mengidentifikasi 4 dari 12 korban yang berhasil diidentifikasi antara lain Saudara Paryanto, umur 53 tahun, warga Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian, kartu identitas korban ditemukan di sekitaran jasadnya dikubur, serta pakaian yang dikenali oleh keluarganya juga. Kemudian terdapat
saudara Irsad 43 tahun dan Wahyu Triningsih 40 tahun, warga Pesawaran Lambung. Keduanya merupakan suami istri dan ditemukan dalam satu liang lahat yang sama. Terakhir terdapat saudara Mulyadi Pratama umur 46 tahun, warga Palembang, Sumatera Selatan. Jasadnya berhasil diidentifikasi berdasarkan struktur gigi yang identik. Selain itu, tersangka juga menerangkan bahwa lubang kubur tersebut atas nama Mulyadi. Dari sejumlah lubang bekas tempat penguburan jenazah-jenazah tadi, Mbah Selamet hanya mampu mengingat satu titik saja, yakni 2 jenazah yang baru ditemukan pada hari Selasa tersebut. Sedangkan korban lainnya tidak sama sekali diingatnya. Kemudian Mbah Selamet bilang lubang di atas nama siapa dia lupa, lubang yang lain juga lupa, tapi yang lokasinya paling atas yang terakhir hari ini dia masih ingat. Berdasarkan keterangan Mbah Selamet, kata dia, jenazah yang ada di dalam lubang itu atas nama Irsad bersama istrinya yang tidak diketahui namanya, dan mereka diketahui berasal dari Lampung. Kendati demikian, dia mengaku belum bisa memastikan karena keterangan tersangka atau Mbah Selamet ini saat diinterogasi kadang-kadang berubah. Tapi untuk yang hari ini, dia bilang bahwa itu atas nama Irsad dan satu lagi yang perempuan istrinya, namun dia tidak mengenal. Jadi pihak polisian menemukan 2 jenazah sehingga total ada 12 jenazah. Dengan demikian, kata pihak kepolisian, secara otomatis akan kembali melakukan autopsi terhadap 2 jenazah yang baru ditemukan itu. Terkait dengan hasil otopsi terhadap 10 jenazah yang ditemukan sebelumnya, dia mengatakan pihaknya hingga saat ini belum menerima hasilnya, karena hal itu merupakan bagian dari proses penyidikan dan pemberkasan yang harus masuk dalam berkas perkara, sehingga nanti akan dipelajari karena dalam sidang akan dibuka juga hasil otopsi itu. Nah, lebih lanjut, Kapolres mengatakan eksekusi terhadap para korban tersebut dilakukan sendiri oleh tersangka Mbah Selamet. Bahkan sebelum korban dieksekusi dengan menggunakan minuman yang telah dicampur obat penenang tersebut dan potas atau potasium sianida, kata dia, lubang yang akan digunakan untuk mengubur jenazah korban sebelumnya ia siapkan terlebih dahulu. Menurut dia, lubang tersebut digali sendiri oleh tersangka setelah korban dipastikan telah meninggal dunia. Kemudian tersangka lain yang berinisial BS, lanjut dia hanya berperan sebagai perantara atau orang yang mempertemukan korban dengan Mbah Selamet. Karena kebetulan yang bersangkutan mengunggah informasi ke Facebook jika Mbah Selamet mempunyai kemampuan menggandakan uang tadi, jadi peran BS tersebut hanya mempertemukan saja. Jadi menurut BS berperan mempertemukan korban dengan tersangka Selamet ini, sehingga otomatis pasalnya juga turut serta, katanya. Disinggung mengenai 10 jenazah yang ditemukan sebelumnya, Kapolres Banjarnegara mengatakan 1 jenazah berinisial PO yang pertama kali ditemukan tadi merupakan korban terakhir sebelum kasus terungkap, telah dibawa keluarganya ke Sukabumi, Jawa Barat. Sedangkan 9 jenazah lainnya ditemukan pada hari Senin. Oleh karena itu sudah selesai menjalani otopsi, 9 jenazah tersebut dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Balun pada hari Selasa. Kalau memang nantinya masih kami butuhkan lagi, bisa kami bongkar kembali, tutur pihak Polres. Nah, Mbah Selamet menceritakan kronologi pembunuhan, mulai keberangkatan dari rumah, ritual, hingga eksekusi dan proses penguburan. Eksekusi tersebut selalu dilakukan tersangka pada pukul 19.30. Nah, setelah ritual berupa ngobrol dengan korban sambil diberi minum yang telah dicampuri oleh obat penenang tadi dan potas, setelah dipastikan meninggal dunia, tersangka langsung menyiapkan lubang untuk mengubur jenazah korban. Nah, terkait dengan peran tersangka BS, Selamat memastikan jika yang bersangkutan tidak mengetahui pembunuhan tersebut. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari kejadian ini, sob, menurut gue yaitu, ayolah kita buka mata lebar.
hari ini sudah beda zamannya. Mari kita sadar nyari rezeki itu memang bener susah ya. Perlu pemikiran kerja keras dan totalitas. Gak ada yang namanya uang itu bisa digandakan. Nah, kalau bisa, kenapa Mbah Slamet tidak menggandakan uangnya sendiri? Nah, itu yang dapat gue sampaikan hari ini. Semoga bisa dapat pembelajaran buat kita semua, agar lebih berhati-hati dan selalu mawas diri. Oke, demikian video kali ini. Gue Sobirin. Tonton terus Kekuatan Jahat. Jangan lupa kasih subscribe dan like dan komennya. Oke, thank you. Salam Kekuatan Jahat.